Masih bersama kami di Presisi Utama. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi psikologis korban dan keluarga atas peristiwa runtuhnya atap asrama santri, putri sebuah ponpes di Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Polres Situbondo melaksanakan kegiatan trauma healing pada Jumat 31 Oktober 2025. Kegiatan yang digelar di area pondok pesantren tersebut dipimpin langsung oleh Kabag SDM Polres Situbondo, AKP Aryo Pandanaran, bersama tim konselor Polres Situbondo. Kegiatan ini diikuti oleh korban dan keluarga yang terdampak langsung akibat insiden tersebut. Kabag SDM Polres Situbondo AKP Aryo Pandanaran menegaskan pelaksanaan trauma healing bertujuan untuk membantu korban dan keluarga mengatasi tekanan emosional pasca musibah. Dalam kegiatan trauma healing, para konselor memberikan ruang bagi keluarga korban untuk menyalurkan perasaan duka dan kecemasan melalui sesi berbagi cerita, konseling personal, hingga doa bersama. Para peserta tampak mulai terbuka dan berinteraksi positif dengan satu sama lain. Pendekatan spiritual healing juga dilakukan untuk memperkuat ketahanan iman serta semangat mereka menghadapi cobaan. Tim konselor fokus pada mode active listening, empati, serta pemberian teknik pengelolaan stres atau coping skill agar keluarga mampu bangkit kembali. Melalui kegiatan ini, Polres Situbondo menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir dalam upaya pemulihan psikologis masyarakat pasca bencana. Dari Humas Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Nduga, Polda Papua bersama masyarakat serta sejumlah instansi terkait terus melakukan upaya pencarian dan evakuasi korban bencana longsor dan banjir yang melanda Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Bencana alam longsor dan banjir besar menerjang pemukiman warga di beberapa distrik yang berada di kawasan pegunungan dengan kontur tanah labil dan curah hujan tinggi. Salah satunya di distrik Mebrok merupakan pemekaran dari distrik Gesel Lama, sehingga banyak aparatur sipil negara atau ASN dan warga lama kembali ke Yuguru untuk membantu proses pencarian korban. Proses pencarian masih berlangsung dengan tantangan medan yang ekstrim. Polres Nduga bersama TNI, Basarnas, dan pemerintah daerah terus berkoordinasi dalam upaya pencarian dan evakuasi, sekaligus memastikan keamanan bagi warga yang masih berada di sekitar lokasi. Sejumlah keluarga korban juga memilih mengungsi ke tempat aman setelah sebagian di antaranya sempat terjebak longsor saat menyeberangi sungai besar untuk kembali ke kampung halaman. Melalui sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat, proses pencarian dan penanganan korban diharapkan dapat segera tuntas serta memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dari Humas Polres Nduga, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya mengantisipasi potensi bencana alam akibat cuaca ekstrim di wilayah Nusa Tenggara Timur, Polda NTT menggelar apel kesiapan tanggap darurat bencana hidrometeorologi tahun 2025. Apel dipimpin langsung oleh Wakapolda NTT Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo di lapangan Bayangkara Mapolda NTT Kupang. Berikut laporan dari Bribda Egita Salsa. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan potensi kerap terjadinya bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur, Polda NTT menggelar apel gelar kesiapan dalam rangka tanggap darurat bencana hidrometeorologi tahun 2025. Apel yang berlangsung di lapangan Bayangkara Polda NTT ini dipimpin langsung oleh Wakapolda NTT Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo SIK MH dan juga dihadiri oleh Forkopimda. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polda Nusa Tenggara Timur menggelar apel kesiapan tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Berlangsung di lapangan Bayangkara Mapolda NTT pada Selasa pagi, 4 November 2025. Apel kesiapan tanggap darurat ini merupakan bagian dari langkah antisipatif menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrim, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang mengancam wilayah NTT pada musim hujan. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda NTT Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo, serta dihadiri unsur Forkopimda NTT, pejabat utama Polda, perwakilan TNI, Basarnas, BPBD, dan instansi terkait lainnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kesiapan personel dan sarana pendukung dalam penanganan tanggap darurat bencana. Dalam amanatnya, Wakapolda NTT menegaskan pentingnya sinergi dan disiplin dalam setiap langkah penanganan bencana. Ia mengatakan, bencana merupakan urusan kemanusiaan sehingga setiap lembaga harus bekerja sama secara terpadu untuk melindungi masyarakat. Usai apel, Wakapolda bersama Forkopimda melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan personel, kendaraan taktis, peralatan SAR, serta logistik penanganan bencana. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan semua perlengkapan siap digunakan sewaktu-waktu saat dibutuhkan di lapangan. Apel kesiapan ini menjadi wujud komitmen Polri bersama instansi terkait dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan ini menegaskan kesiapsiagaan Polda NTT dalam menghadapi segala bentuk potensi bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur. Melalui kegiatan ini, seluruh peserta apel diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan soliditas dalam upaya penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan terpadu. Sinergi antar sektor dinilai sangat penting untuk meminimalisir dampak bencana dan menjamin keselamatan masyarakat. Dengan digelarnya apel dan pengecekan kesiapan ini, Polda NTT menegaskan komitmen untuk selalu siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Langkah ini sekaligus menunjukkan kekuatan soliditas dan dedikasi Polri dalam melindungi dan melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egita Salza, Bid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, melapor untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Pemirsa, Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara memimpin pelaksanaan apel kesiapan tanggap bencana yang digelar di Polres Madiun dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di musim pancaroba. Kegiatan berlangsung di lapangan Tribrata, Mapolres Madiun, Senin 3 November 2025. Dalam apel kesiapan tanggap bencana, Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta apel yang hadir dengan penuh semangat dan tanggung jawab. AKBP Kemas Indra Natanegara juga menegaskan bahwa apel kesiapan tanggap bencana bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata komitmen bersama untuk melindungi dan melayani masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi darurat bencana. Potensi bencana hidrometeorologi di musim pancaroba seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang meningkat akibat perubahan cuaca ekstrim. Beberapa wilayah telah terdampak, antara lain banjir di Pilang Kenceng, Saradan, Wonoasari, Balerejo, dan Wungu, tanah longsor di Kare, Dagangan, dan Gemarang, serta angin puting beliung di Pilang Kenceng, Mejayan, dan Wonoasari, Madiun, Jawa Timur. Polri memperkuat komitmen bersama instansi terkait dan masyarakat dalam menjaga keselamatan masyarakat Kabupaten Madiun. Dengan kesiapan dan kebersamaan, Polri dan masyarakat mampu menghadapi segala tantangan bencana yang mungkin terjadi. Dari Humas Polres Madiun, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Institut Karate Do Nasional atau PB Inkanas masa bakti 2023-2027. Pengukuhan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Kongres 5 Inkanas tahun 2023. Suasana hikmat terlihat di Gedung Gineng Pratidina Mako Korbrimob Kelapa II Depok. Pada Senin 3 November 2025, Komjen Pol Ramdhani Hidayat resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum PB Inkanas masa bakti 2023 hingga 2027. Pengukuhan ini mengukuhkan susunan baru pengurus besar, Majelis Tinggi Dewan Guru, dan Dewan Wasit PB Inkanas. Melalui surat keputusan nomor Eskep garing 16 garing PB Inkanas garing 11 garing 2025. Perubahan struktur ini merupakan amanat Kongres 5 Inkanas tahun 2023 yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembinaan organisasi serta memperkuat kelembagaan yang lebih solid dan profesional. Pengukuhan dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Wasekjen PB Forki Salmon Alfred Situmeang yang mewakili Ketua Umum PB Forki, Ketua Harian PB Inkanas Komjen Pol Purnawirawan Condro Kirono,
As SDM Kapolri Irjen Pol Anwar selaku Sekjen PB Inkanas, serta Wadankor Brimob Irjen Pol Reza Arif Dewanto yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Harian 2 PB Inkanas. Dalam sambutannya, Komjen Pol Ramdhani Hidayat menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin PB Inkanas. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut merupakan bentuk pengabdian untuk melanjutkan kiprah besar para pendulu, khususnya Komjen Pol Imam Widodo yang telah memberikan teladan dan dedikasi bagi kemajuan Inkanas. Komjen Pol Ramdhani Hidayat menyatakan, dengan dukungan seluruh jajaran pengurus, pelatih, dan insan karate di Indonesia, Inkanas akan terus berkembang menjadi organisasi yang maju, solid, dan disegani baik di tingkat nasional maupun internasional. Dankor Brimob juga mengajak seluruh keluarga besar Inkanas mulai dari pusat hingga daerah untuk terus menjaga sinergi dan kebersamaan. Menurutnya, kemajuan dunia karate di tanah air dapat dicapai melalui pembinaan yang solid, disiplin, dan berorientasi pada prestasi. Komitmen itu pun disambut antusias oleh para pengaruh Inkanas. Setelah pengukuhan ini, kita tentunya seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua Umum PB Inkanas, bahwa kita harus meningkatkan lebih daripada yang kemarin. Antara lain, kita sudah akan kembangkan untuk meraih prestasi di dunia. Dalam arti kata, kita sudah meningkatkan ke arah dunia sifatnya. Dan kita sudah membina di atlet-atlet yang ada, dan kita juga sudah membina di daerah-daerah untuk menyamaratakan, meningkatkan teknik dan prestasi. Tentunya ini kita mendapatkan terima kasih atas kesediaan Bapak Dankor meneruskan sebagai Ketua Umum PB Inkanas. Dan tentunya ini merupakan suatu kehormatan bagi kami Inkanas, karena bagaimanapun beliau akan memberikan suatu yang terbaik untuk PB Inkanas. Kami mengharapkan pejabat-pejabat yang baru nanti akan memberikan kontribusi yang terbaik untuk kemajuan PB Inkanas. Terkait dengan strategi ke depan PB Inkanas ini untuk mencetak atlet-atlet karate profesional dan berprestasi, tentunya dengan program yang memang kita sudah susun sejak kepengurusan ini dikukuhkan. Dan tentunya program ini akan melibatkan seluruh elemen yang ada, mulai dari pelatih, atlet, wasit juri, dan juga kepengurusan yang solid. Tentunya dengan empat elemen ini tentunya kita harapkan akan membawa Inkanas untuk mempertahankan prestasinya. Karena alhamdulillah dalam beberapa waktu lalu Inkanas ini sudah hat-trick dalam mempertahankan sebagai juara umum di tingkat nasional. Di sisi yang lain, kita juga banyak mencetak atlet-atlet Inkanas yang berprestasi di luar negeri atau prestasi internasional. Sebagai Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Pol Ramdhani menegaskan bahwa Korps Brimob siap mendukung berbagai kegiatan PB Inkanas, mulai dari pembinaan, pelatihan, hingga penyelenggaraan kejuaraan karate. Ia memastikan fasilitas dan sarana latihan di Makobrimob terbuka bagi seluruh keluarga besar Inkanas. Dalam penutup sambutannya, Komjen Pol Ramdhani Hidayat menyampaikan bahwa Makobrimob akan selalu terbuka lebar untuk keluarga besar Inkanas. Semangat juang dan kebersamaan yang terbangun diharapkan dapat menjadikan Inkanas semakin maju, berprestasi, dan menjadi kebanggaan bangsa. Dari Korps Brimob Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.